Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lomba musikalisasi puisi dan menulis opini. Untuk timelinenya, pendaftaran dan pengumpulan dimulai tanggal 3 Oktober sampai 24 Oktober 2022. Untuk pengumuman 10 besar tanggal 28 Oktober 2022. Untuk penampilan 10 besar atau finalis akan dilakukan secara offline pada tanggal 5 November 2022. Untuk ketentuan umum, peserta tingkat SMP, MTS atau sederajat dan SMA, MA, SMK atau sederajat mengirimkan peserta maksimal 2 tim untuk musikalisasi puisi dan 2 orang untuk menulis opini. Yang kedua, perwakilan sekolah wajib mengumpulkan surat rekomendasi dari sekolah sebagai syarat lomba yang ditandatangani oleh pimpinan sekolah atau yang mewakili. Untuk yang ketiga, setiap sekolah hanya diperkenankan membawa maksimal 2 pendamping saja. Untuk yang keempat, semua peserta berhak mendapatkan sertifikat dari panitia sebagai peserta lomba. Untuk yang kelima, setiap sekolah diberi tempat atau ruangan untuk istirahat selama belum tampil. Untuk yang keenam, peserta melakukan pendaftaran melalui link yang telah disediakan. Untuk yang ketujuh, technical meeting akan diberikan melalui video yang diunggah di akun YouTube Jumatodi BPSI. Link akan didapatkan setelah mendaftar. Untuk yang kedelapan, pendaftaran dibuka pada tanggal 3 Oktober sampai 24 Oktober 2022. Untuk yang kesembilan, pengumpulan video, penampilan dan karya opini sesuai dengan hari pendaftaran dan dikirim ke link yang telah disediakan. Untuk ketentuan khusus musikalisasi puisi tahap online. Yang pertama, peserta dipersilakan memilih sendiri genre yang dikuasai dan disenangi secara bebas. Untuk yang kedua, peserta boleh menggunakan instrumen secara bebas kecuali alat drum dan instrumen akapela. Untuk yang ketiga, penampilan kostum boleh disesuaikan dengan tema puisi yang dibawakan, akan tetapi tidak termasuk atau tidak menjadi salah satu penilaian. Yang keempat, durasi penampilan maksimal 10 menit. Yang kelima, banyak peserta tiap tim maksimal 5 orang. Yang keenam, puisi dinyanyikan secara utuh, boleh dideklamasikan atau diteatrikalisasikan. Jika terdapat pengulangan, puisi dinyanyikan secara utuh, tidak hanya sebagian. Oke, untuk yang ke-7, penampilan peserta direkam dalam format video atau audio visual. Untuk yang ke-8, peserta membuat satu video rekaman penampilan musikalisasi puisi dengan ketentuan. Yang pertama, format MP4. Yang kedua, durasi maksimal 10 menit. Yang ketiga, video merupakan rekaman audio visual utuh, tampak tubuh dari depan secara utuh full shot dengan posisi kamera statis. Yang selanjutnya, tata cahaya bersifat general, polos, tanpa warna. Yang selanjutnya, video rekaman musikalisasi puisi tidak menyinggung unsur sara serta tidak melanggar hak cipta. Selanjutnya, penamaan file video sesuai format yang telah ditentukan di jurnal teknis. Untuk yang ke-9, ketentuan yang 9, folder video musikalisasi puisi diunggah melalui Google Drive oleh salah satu anggota tim. Tautan atau link folder tersebut wajib dicantumkan dalam formulir pendaftaran dan pengiriman karya pada tautan. Untuk yang ke-10, pendaftaran dan pengiriman video paling lambat tanggal 24 Oktober 2022. Untuk yang ke-11, pemenang 10 terbaik akan diundang dalam puncak acara Febastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Untuk yang ke-12, hasil rekaman audio dan visual harus terlihat, terdengar jelas dan tidak boleh diedit, terutama dubbing. Untuk selanjutnya, video dikirim untuk lomba musikalisasi puisi belum pernah atau tidak sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau kompetisi serupa. Selanjutnya, tidak boleh mengedit pengambilan gambar menggunakan angle kamera statis dalam satu posisi atau point of view center. Video yang dikirimkan untuk lomba musikalisasi puisi sepenuhnya menjadi milik panitia.
Dan selanjutnya, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Peraturan tambahan untuk peserta 10 besar akan disusulkan bersamaan dengan pengumuman 10 besar. Untuk ketentuan khusus lomba menulis opini, yang pertama, lomba menulis opini singkat dengan tema. Yang pertama, apakah bahasa masih sebagai identitas nasional bangsa? Yang kedua, pentingkah berbahasa Indonesia yang baik dan benar di era sekarang? Yang ketiga, penting mana bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Untuk ketentuan yang kedua, lomba menulis opini singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap sekolah boleh mengirimkan maksimal 2 orang peserta. Yang kedua, peserta merupakan siswa tingkat SMA, SMK, MA, SMP, dan MTS. Dan yang ketiga, setiap sekolah hanya diperkenankan membawa 1 guru pendamping. Untuk selanjutnya, tiap peserta membuat 1 karya terbaik yang selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus dikirim bentuk PDF. Karya belum pernah dipublish. Setiap peserta dianjurkan memakai bahan dan alat yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis. Yang selanjutnya, tidak mengandung unsur sara, provokatif, dan hal-hal yang tidak baik. Untuk peserta yang lolos 3 besar akan diundang di puncak acara Febasra Hima Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk selanjutnya, maksimal karya opini adalah 700 kata. Nama penulis diletakkan di bawah judul. Format sebagai berikut. Naskah diketik dengan ketentuan yang telah ditampilkan di Jolak Juknis. Untuk petunjuk teknis, yang pertama, urutan penampilan lomba ditentukan berdasarkan undian yang diambil oleh panitia. Ini dikhususkan untuk musikalisasi puisi yang offline. Untuk yang kedua, peserta harus hadir di lokasi perlombaan 15 menit sebelum acara dimulai. Untuk yang ketiga, peserta akan dipanggil oleh panitia ketika akan tampil. Ketika peserta dipanggil sebanyak 3 kali namun tidak segera menampilkan diri tanpa keterangan yang jelas, maka peserta dianggap gugur. Mekanisme pendaftaran. Peserta mengisi formulir online dan mengunggah karya melalui tautan berikut. Untuk pendaftaran, berkas yang diunggah adalah yang pertama, scan atau foto kartu tanda siswa ukuran maksimum 1 MB. Yang kedua, scan surat pernyataan orisinalitas untuk karya menulis opini. Yang ketiga, unggah karya. Untuk lomba musikalisasi puisi dan lomba penulisan opini, mengunggah karyanya di link yang. Oke, untuk mengenai sistematika lomba, ketika 10 besar, lomba diadakan 1 babak. Penampilan musikalisasi puisi diberikan waktu selama 10 menit, dimulai ketika ketukan pertama. Untuk yang ketiga, kejuaraan sifatnya mutlak dari hasil penilaian Dewan Juri. Untuk selanjutnya, pengumuman kejuaraan dilaksanakan setelah sidang Dewan Juri pada saat itu. Untuk pemenang lomba menulis opini mendapatkan atau kami mengambil 3 juara 1, 2, 3. Juara 1 memperoleh trofi dan uang pembinaan, begitu pula juara 2 dan 3. Untuk musikalisasi puisi sama, juara 1 memperoleh trofi dan uang pembinaan, begitu pula juara 2 dan 3. Untuk sistem penilaian juri pada menulis opini. Untuk menulis opini berdasarkan kriteria kesesuaian dengan kaidah IED dan KBBI. Yang kedua, kecocokan tema. Yang ketiga, rujukan. Dan yang keempat, manfaat. Untuk musikalisasi puisi, kategori penilaian yang pertama adalah kreativitas, yang kedua harmonisasi, yang ketiga penampilan. Untuk yang keempat, yaitu penafsiran puisi diambil 30%, komposisi musikalitas 20%, keselarasan 20%, vokal 20%, dan penampilan 20%. Untuk penjurian, yang pertama, Dewan Juri Musikalisasi Puisi terdiri dari
3 orang yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk yang kedua, Dewan Juri menulis opini terdiri dari 2 orang yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk yang ketiga, semua penampilan akan dinilai dan diputuskan oleh Dewan Juri. Untuk yang keempat, keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk yang terakhir, jika peserta ingin meminta evaluasi verbal lebih lanjut, dapat meminta secara personal kepada juri di luar waktu yang dialokasikan. Terima kasih. Berikut adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang saya sampaikan. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan lewat narahubung yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.